Penyakit ini disebabkan ada dari pusat, ada dari titik akhir. Nah, oke teman-teman, kasusnya motor ini seperti ini ya. Dia boros sekali, sikring teman-teman. Kadang bisa starter, kadang tidak. Ini penting sekali buat teman-teman ya. Apalagi yang lagi belajar soal kelistrikan. Nah, kita harus betul-betul menyikapi dengan kasus-kasus seperti ini. Contohnya ini. Motor ini sudah berapa kali ganti sikring, 3 hari minimal, 3 hari maksimal 3 hari, nanti tidak kuat lagi karena gosong seperti ini. Ini penting sekali teman-teman ya. Nah, ini penyebabnya gosong ini kita ada 2 faktor teman-teman. Nah, poin penting yang harus kita ambil, nah perhatikan di sini. Rumah sikring ini ada 2 sisi teman-teman. Pertama, sisi untuk suplai ke baterai dan satu untuk transfer ke kunci kontak. Nah, di sini perhatikan. Ini gosong terbakar. Nah, teman-teman harus sikapi ya. Terbakarnya sikring, gosongnya sikring ataupun hangusnya aroma sikring ini kan disebabkan dari beberapa faktor. Pertama ada konsleting antara rangka ataupun kabel bodi yang lainnya, teman-teman. Dan yang kedua, ini lebih penting lagi, adanya supply yang ditransfer ke baterai ini tidak stabil. Artinya apa? Naik turun teman-teman. Nah, perhatikan ke sini. Kalian fokus di jalur 2 ini, 1 2. Nah, di mana jalur ini? Ingat teman-teman ya, ini sekali lagi buat kalian yang lagi belajar, pahami sekali. Oke. Nah, jalur ini ke bawah ke sini. Ini adalah jalur di mana dia akan ditransfer ke sini dan ke kunci kontak, teman-teman. Ada yang satu lagi, ini adalah jalur yang menuju pengisian ke plus baterai. Nah, dan di sini karena kasusnya sering terjadi short atau konslet ya, atau terbakar. Perhatikan. Posisi kondisi yang terbakar ini adalah sebelah kiri, di mana jalur ini adalah menuju ke plus baterai. Perhatikan ke sini. Nah, karena sejarahnya dari yang punya ini baterai ini baru, teman-teman. Dan setiap 3 hari pas ganti sikring baru bisa lagi. Dan selalu seperti itu. Nah, ini penting sekali buat kalian. Perhatikan, kalian fokus lagi ke sini. Di sini ada titik hitam, teman-teman, di mana ini adalah penyebab terjadinya arus yang tidak stabil, itu pasti teman-teman. Karena apa? Kondisi sikring ini tidak putus. Kita buka seperti ini sebentar. Nah, kondisi sikring ini kalau kita cek ini tidak putus. Nah, ini jelas sekali masih baru teman-teman. Nah, kenapa ini bisa gosong? Nah, perhatikan. Jadi arus yang disampaikan ke sini ini tidak rata, tidak stabil. Karena apa? Kondisi ini terbakar. Nah, terbakarnya ini yang harus kita cari penyebabnya. Sekarang begini teman-teman. Di awal saya kupas, kita ulas ya. Terbakarnya seperti ini ada 2 faktor permasalahan. Pertama konsleting dan kedua suplai yang tidak stabil. Nah, sekarang kita ambil jalur yang gosong ini. Ya, ini larinya kemana? Nah, perhatikan. Ini menuju ke plus baterai. Artinya ini ada suplai ke plus baterai yang tidak stabil. Oke teman-teman, jangan langsung berburu-buru kita ke pengisian dari pusat kiprok atau regulatornya ya. Tidak. Penyakit ini disebabkan ada dari pusat, ada dari titik akhir. Nah, sekarang kita ambil titik akhirnya dulu. Perhatikan ke sini. Kita buka seperti ini teman-teman. Kenapa kita bukanya plus baterai ini? Kenapa? Arus yang hitam ini yang terbakar ini adalah jalur yang menuju ke plus baterai. Nah, perhatikan. Kita buka. Kita ambil seperti ini, perhatikan. Nah, kita buka ini teman-teman. Nah, kalian fokus di sini. Perhatikan. Nah, kondisi ini adalah adanya pengapuran seperti ini. Kita buka seperti ini teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini kita bersihkan ya jamur tadi dan kita lakukan solder pengencangan ulang seperti ini. Karena begini, teman-teman. Ini buat pemula ya harus paham sekali. Kenapa ini begitu penting perekatan ini? Karena begini, teman-teman. Kalau kondisi ini tidak tertancap dengan sempurna atau rekatnya kurang sempurna, suplai dari pengisian regulator ke sini itu naik turun teman-teman. Karena apa? Tidak stabil. Nah, karena ketidakstabilan itu arus jadi
berlawanan teman-teman. Nah, adanya percikan-percikan kecil. Nah, yang biasanya arus kalau sudah kasusnya seperti itu, dia akan lari ke tempat yang lebih lunak. Contohnya ini. Nah, dia akan lari ke area pius ini. Nah, karena untuk area sini yang paling lunak adalah pius karena bahannya dari timah. Timah yang berkapasitas rendah, teman-teman. Nah, akhirnya satu pius sisa tadi dia kalah. Gosong, akhirnya panas. Dan kalau sudah panas seperti itu, arus tidak akan tersuplaikan, tidak akan tersampaikan. Nah, ini kadang-kadang kasus sederhana seperti ini jadi pelik, jadi kemana-mana. Nah, kalau kita tangani tidak dengan dasar yang kuat, teman-teman, ini bisa diganti kiprok, bisa diganti hal yang lainnya. Nah, karena apa? Tidak dipahami dulu sistem kerja arus suplai ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya jamin insya Allah ini sempurna, teman-teman. Nah, perhatikan, kita jepit ulang, kita solder ulang. Nah, dan yang kedua, kalau sudah seperti ini jangan dipakai lagi, teman-teman. Kita gunting seperti ini. Oke. Kita ganti. Bentar. Oke, teman-teman, ini kita ganti rumah piusnya ya, rumah sikringnya. Karena apa? Yang tadi gosong sekali, teman-teman. Tidak memungkinkan untuk dipasang lagi karena nanti hasil konektivitas arus tidak pas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, arus yang nantinya dari regulator ke arah sini, insya Allah sempurna, tidak naik turun, teman-teman ya. Karena apa? Kondisi sudah kita lakukan solder ulang, pembersihan. Nah, dan pemasangannya lagi untuk bautnya, usahakan kita kasih grease, teman-teman ya, untuk menghindari adanya korosi. Karena apa? Tipe aki ini kan basah, teman-teman. Kalau kondisi panas dia menguap, dan itulah yang mengakibatkan korosi pada sisi kutub ini. Caranya seperti ini, kita pasang seperti ini. Nanti ya. Oke, teman-teman, untuk kondisi kutub plus dan negatif kita kasih grease seperti ini. Tujuannya apa? Karena ini kan tipe aki basah, teman-teman. Kalau kondisi panas, penguapan yang diakibatkan dari air elektrolit ini akan mengakibatkan korosi di setiap kutub. Nah, tujuannya grease ini untuk menghindari penumpukan korosi tadi. Oke, sekarang kita coba, teman-teman ya. Sebentar. Nah, oke, teman-teman, penting sekali menyikapi dan memahami setiap kasus-kasus yang ada di sepeda motor, teman-teman ya, khususnya kelistrikan seperti ini. Nah, tidak ada salahnya kita lebih teliti, pahami dulu penyebab dan akibatnya dari kasus-kasus seperti ini. Nah, oke. Salam sehat, semangat.